Tapi yang berbilang halo semuanya. Perkenalkan dulu nama kakak Dimas Reja Arifin. Ayo. Kakak tadi siapa namanya kak? Arifin kan? Arifin. Ayo Arifin juga. Ini Arifin. Sama aja Arifin. Kali ini kakak akan bahas stop bullying. Siapa yang pernah jadi korban bully? Korban aku kok. Saya. Dan siapa yang juga pernah ngebully? Tiga. Karena kan orang nggak ngerasa ya kalau dia itu bully orang. Kadang dia tuh nggak ngerasa kalau udah nyakitin orang, kadang dia nggak ngerasa kalau ada nangis ya menyakitkan. Dan kita sering-sering aja, soalnya juga kakak juga pelaku bully. Sama ya kak. Saya. Apa bahas materi ini apa pengalaman hidup aja nih? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti. Jadi kalau kita udah menyakiti orang, walaupun kita nggak sadar nih, lebih baik kayak Bang Soya tadi kayak nongkrongnya bahasanya terlalu kasar atau gimana, ataupun merendahkannya orang lain baik secara fisik, verbal, sosial maupun digital. Dampaknya sangat serius, mulai dari gangguan emosional hingga trauma. Jadi bully juga bukan secara langsung bisa dari mulut aja ya, bisa dari ketikan. Contohnya kayak timnas kemarin, Jakob, Marklock kan banyak banget bully dari netizen kan. Marklock lah, Jakob bisa jaga kuda aja lah kan parah. Jaga kuda. Kan parah-parah banget ya netizen Indonesia tuh kalau ngebully itu benar-benar nyampe high comment. Penanganan nilai yang tepat melibatkan dengan psikologis bagi korban dan pembinaan bagi pelaku. Lingkungan yang aman dan inklusif hanya dapat tercipta melalui kerjasama yang semua pihak. Pakai sapu ya? Saya dapetin sama Nadine Bang. Jangan sampai lah kalau tindakan bisa selama bisa terbatas kan. Kalau itu kita balik aja. Ya pokoknya kalau verbal kadang kakak juga ya apa ya masih melakukan, cuma kalau fisik kakak nggak pernah melakukan. Oh, Dulu pernah. Hah? Pemain apa? Pelatih. Seperti Dimas. Ada mau cerita pengalamannya nggak? Jadi korban bully atau pelaku bullying? Kita mau Cikal. Cikal? Jember tuh masa berantakan apa gimana? Berantakan juga kan? Enggak. Jadi itu di situ ada orang yang punya bakatnya lebih. Nah, apaan sih yang ngomong ke situ? Terus itu kayak iseng banget lah tangannya. Terus tiba-tiba di kelas saya diapain, tiba-tiba kayak isengin dikatain. Nah itu kan saya ikut apa gitu kegiatan, terus saya dapet teman yang kemana-mana itu bareng terus. Nah waktu di kelas tuh saya jarang banget ke kelas karena saya mainnya sama orang yang waktu itu ketemu di suatu itulah. Jadi saya tuh di sekolah ini sebetulnya tuh anak dulu. Nah mungkin orang-orang yang tidak tahu, mungkin orang-orang tuh nilainya jadi ini orang. Jadi ini ceritanya sesi curhatnya. Lanjut. Boleh dengerin dulu semuanya.
mungkin orang-orang ngiranya itu anak guru gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita dapat pencapaian itu tuh orang-orang anggapnya itu hasil dari orang tua kita sendiri, dari usaha kita sendiri. Jadi pasti ini mah dibantu mama gitu, dibantu papa gitu kan. Saya waktu kelas 2 yang mana sekali dapat nilai paling tinggi di kelas saya, tapi teman saya ngira nih saya dibantu ibu saya. Saya cuma pengen terpilih. Jadi kalau saya bisa usaha sendiri. Kamu udah bilang bang. Tapi orang-orang gara-gara itu satu semester saya di kelas nggak punya teman. Jadi korban bully atau Jadi pembuli ya mak. korban? Apa yang dilakukan oleh bully? Yang paling ngebekas aja, ini kayaknya nggak bakal maafin nih orang udah mati kayaknya. Saya dulu dibully dari kelas 3 SD. Sama ya. Tapi sekarang masih dibully sama Cical ya? Jangan. Enggak, saya nggak dulu lah. Saya tuh hamil. Emang ada orang doang. Ya siapa yang hamil nih? Hamil. Nah, terus keguguran di dalam kandungan. Itu udah mau masukin 9 bulan. Nah, saya di situ sekolah setelah penguburan adik saya. Jangan nangis. Mau nangis. Buat tisu pak. Iya. Pasti kasih tisu pak. Kalau bagian semua dengerin kok, kita sama banyak. Oke kita, dan semua apa? Apa mau ngecek aja? Bener tisu. Kak, Terus saya sebaik gini kak. kakak cuma bisa aja nggak? Iya. Saya sedih tapi ya karena saya udah biasa di kelas kayak gitu, terus juga udah biasa diperlakuin nggak adil, ya udah saya jadiin aja kayak penuh sendiri aja. Pasti kalau gitu kan Kadang kayak gitu tuh. Jadi Cikal dapat itu di pelakuan itu dari keluarga. Kadang Cikal tuh harus bisa dapat teman yang benar-benar bisa dengerin Cikal, bisa support Cikal. Jadi Cikal tuh bisa mengambil kesan itu kalau Cikal ke teman-teman Cikal. Jadi Cikal tuh bisa membagi rasa sakit terus sedihnya segala ke orang lain, kalau cuma paling ke si Danis atau ke Hafiz doang. Karena kan dari kejadian sekolah kan nggak ada yang tahu dia nanggung lupa kayak gimana kan. Dari kakak, ada yang mau tambah? Ada yang mau cerita? Ya udah, kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.